Selamat pagi Pak Rijal. Ya, pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan bahagia. Amin. Ya mudah-mudahan kita selalu bahagia ya dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia dan di sekolah kita SMP Negeri 1 Margahayu. Baiklah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan melaksanakan pra-observasi untuk proses supervisi yang berbasis coaching gitu ya Pak Rijal ya. Kira-kira materi apa nanti akan disampaikan oleh Pak Rijal pada saat di kelas nanti? Untuk sekarang saya di kelas sudah, khususnya kelas 9 bahasa Indonesia sudah materi cerpen. Materi cerpen untuk kelas 9E. Untuk kelas 9E. Iya, baiklah. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Rijal kira-kira apa ya? Pembelajarannya siswa mengidentifikasi isi dari cerpen tersebut, kemudian bisa mengambil atau amanah. Mungkin lebih tepatnya siswa bisa mengaplikasikan atau menerapkan hikmah yang ada dalam cerpen itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali ya. Jadi selain siswa itu mengetahui apa ceritanya, juga bisa mengambil hikmah dari isi cerita tersebut dari cerpen tersebut gitu ya Pak Rijal ya. Baik, untuk menyampaikan materi cerpen ini kira-kira indikator yang ingin dicapai oleh Pak Rijal apa saja? Indikator yang terjadi ciri anak sudah mampu identifikasi dari kelas. Indikatornya yang pertama, anak membaca secara individu, membaca ceritanya, dan juga kemudian lagi siswa mampu menceritakan kembali secara lisan atau tulisan atau di depan dengan anak-anak langsung menceritakan secara singkat isi dari cerita tersebut. Mungkin ada bisa yang lewat tulisan dari cerita yang Oh gitu ya, jadi dimulai dengan siswa membaca terlebih dahulu, kemudian siswa itu menceritakan kembali baik secara lisan maupun secara tulisan, dan pada akhirnya mungkin dan siswa bisa mengambil hikmah dari isi cerpen tersebut, gitu ya. Secara umum sebenarnya siswa untuk awal cerpen itu bisa menikmati cerpen itu, dia tertarik dan bukan cerpen dan sebagainya. Iya betul sekali ya Pak Rijal, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Rijal. Jadi kalau sesuatu yang dari motivasi keinginan diri sendiri begitu ya Pak Rijal ya. Iya. Baiklah Pak Rijal, untuk ini Pak Rijal, strategi yang akan digunakan oleh Pak Rijal dalam proses pembelajaran itu kira-kira menggunakan metode atau teknik apa? Kalau dari modal strategi pembelajarannya saya mencoba discovery learning dan metode literasi. Discovery mereka coba belajar penemuan, kalau ada kesalahan itu bisa dikoreksi. Discovery mungkin menemukan tokoh dan unsur-unsur yang ada dalam cerpen. Metode tadi literasi, mereka membaca, kemudian juga dan untuk mengecek terakhir mungkin mengecek terakhir supaya mereka semuanya ngecek sudah membaca atau belum. Tidak mungkin ada Bagus sekali. Dengan strategi discovery dan diakhiri dengan kuis begitu Pak Rijal. Kira-kira hambatan apa yang Pak Rijal rasakan ketika melaksanakan strategi tersebut? Kalau yang saya rasakan lebih ini aktivitas atau anak-anak ada yang secara langsung memang mereka yang sudah senang dengan membaca, ada yang mungkin kurang atau mungkin mereka belum terbiasa dan karena ada anak ini banyak kurang dia nggak baca tapi banyak kurang kesana dari oh mau izin ambil ini atau ambil apa, atau mungkin juga ada yang bercanda melaksanakan baca udah mulai agak baca mungkin mulai sih atau mereka udah mulai bosan karena tidak terbiasa baca, mungkin mereka mengganggu temannya gitu yang sedang membaca. Jadi kendalanya itu setelah dalam proses membaca, proses
kasus literasi, ada beberapa anak yang mungkin tidak hobi membaca gitu ya. Jadi kurang fokus, mulai tidak. Baik Pak Rijal, tadi kata Pak Rijal bahwa dalam proses discovery ini ternyata Pak Rijal menghadapi kendala gitu ya. Di antaranya ada beberapa anak yang mulai sudah tidak fokus membaca, jadi banyak gerak, mungkin sedikit merasa bosan, begitu ya Pak Rijal ya. Nah kira-kira untuk mengatasi sifat-sifat atau misalkan perilaku-perilaku yang muncul dari siswa Pak Rijal tersebut itu kira-kira dengan metode atau trik bagaimana atau strategi bagaimana untuk mengatasi kendala dan hambatan seperti itu? Hambatan saya sekali yang sangat penting kita bisa diskusi bersama bahwa mungkin ada anak yang memang secara dia biasanya dengan gerakan dia sangat senang olahraga ya, atau mungkin ada yang anak juga senangnya dengan mendengarkan. Jadi kalau untuk semua membaca itu ya tidak semua langsung otomatis langsung membaca dengan baik gitu. Ada yang belum membaca juga ketika lihat bacaan katanya capek kok ini panjang mereka langsung tiba-tiba panjang, padahal ya untuk tulisan itu seperti 3 halaman itu ya sebenarnya pendek kalau dibaca, tapi ada anak ini kalau terbiasa dia mungkin saya terkadang ya udah mereka langsung tiba-tiba belum baca aja udah langsung dulu kok panjang gitu. Jadi ya ada hal-hal lain yang melatar belakang bisa perlu mendamping. Iya. Oh berarti untuk mengakomodir gitu ya perbedaan dari kebutuhan siswa tersebut, ada yang kebutuhannya tadi ya siswa itu suka banyak gerak gitu atau kinestetik, kemudian yang asik dengan LKPD-nya gitu kan. Tadi kata Pak Rijal yaitu membaca, mungkin udah asik dengan itunya bacaannya. Nah mungkin antisipasi atau solusi apa yang Pak Rijal lakukan? Mungkin dengan menggunakan media apa atau bagaimana? Untuk solusi ya kita cari tahu dulu kita lakukan saya coba kemudian melihat juga minat dari minat anak-anak itu, minatnya tertarik lebih apa, dari situ kita bisa lihat dari minat itu kita golongkan minat ini maksudnya seperti apa, strategi yang tepat, dan minat yang lain juga misalkan strategi yang tepat apa. Kalau yang minatnya sudah minatnya membaca mungkin itu sudah otomatis itu jalan, tapi minat-minat mungkin ada minat yang lain, nah itu mungkin yang masih sampai sekarang saya coba cari supaya kualitas itu lebih terus. Iya. Berarti rencana tindakan apa yang kira-kira akan Pak Rijal laksanakan nanti pada saat di kelas untuk mengantisipasi minat yang berbeda-beda tersebut dari para siswa Pak Rijal? Mungkin yang secara sederhananya mengelompokkan yang minatnya atau kebutuhan minat dan kebutuhan mereka yang harus sama. Mungkin yang sudah membaca bagus kita kelompokkan dengan yang senang tidak membaca, yang belum mungkin kita lihat juga dengan yang belum, dan mereka mungkin membuat hasil tugas sehingga beda-beda sesuai dengan minat dan gambar gitu atau mungkin role play kalau mungkin setting supaya mereka gerak-gerak atau yang sesuai seperti Setuju sekali ya dengan pendapat Pak Rijal tadi bahwa dengan untuk memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap siswa yang berbeda itu tadi Pak Rijal sudah punya solusi di mana untuk minatnya banyak gerakan mungkin dengan role play gitu ya, kemudian dengan tadi yang minatnya untuk audiovisual mungkin tadi dengan video mungkin ya Pak Rijal, kemudian dengan tadi untuk yang sudah minat membaca mungkin tadi kata Pak Rijal dengan bacaan dari KPD begitu, poster yang ada gambar-gambarnya begitu Pak Rijal. Iya. Nah kira-kira kapan Pak Rijal akan melaksanakan strategi tersebut? Saya coba mungkin dari ketika di kelas 9
ketika saya coba untuk walaupun tidak seideal mungkin yang bisa buat, tapi ya coba dan mohon mungkin nanti juga masukan dan saran seperti apa pelajaran yang sudah dibagikan. Baik, jadi Pak Rijal akan melaksanakan semua rencana tindakan, rencana aksi dan strategi dalam pembelajaran cerpen itu nanti di besok ya Pak Rijal ya? Besok dalam pembelajaran cerpen di kelas 9E. Bukan begitu Pak Rijal? Iya. Baiklah, untuk selanjutnya kira-kira untuk hal ini siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Rijal untuk memantau atau diajak berdiskusi, berkolaborasi untuk pelaksanaan strategi pembelajaran yang diharapkan oleh Pak Rijal bisa mengakomodir kebutuhan dari seluruh siswa Pak Rijal tersebut. Mungkin dari guru mungkin yang lebih berpengalaman lebih dari saya dari segi waktu pengalaman dari kakak yang sudah mengikuti berbagai macam pelatihan dan mungkin bisa ibu sendiri sekarang ya sedang bergelut di penggerak. Insya Allah kita sama-sama ya, sama-sama belajar ya Pak Rijal ya, dan kita sama-sama melaksanakan nanti observasi di kelas 9 tersebut insya Allah besok gitu ya Pak Rijal. Nah, dari hasil pembicaraan sekarang ini kira-kira menurut Pak Rijal apa yang bisa didapatkan dari hasil pembicaraan sekarang? Dari hasil pembicaraan sekarang ya saya jadi terpikirkan gitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi jadi bisa terbaca seperti apa sih untuk mengatasi kendala-kendala tadi yang ada. Karena ya tidak langsung kita punya kesempatan untuk bisa sama-sama untuk lebih baik lagi di pelajarannya. Jadi ya kesempatan juga terima kasih bagi saya untuk nanti belajar di kelas itu supaya lebih baik. Iya, baik Pak Rijal. Mungkin pada kesempatan ini saya sedikit bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Pak Rijal akan mencoba mengajarkan cerpen di kelas 9E, di mana tujuannya itu adalah setelah akhir pembelajaran siswa bisa mengambil hikmah dan kemudian siswa bisa tertarik pada cerita yang ada dalam cerpen tersebut dengan tanpa apa sih istilahnya, bukan karena tugas, bukan karena nilai, tapi motivasi dalam diri sendiri gitu keinginan Pak Rijal ya. Kemudian indikatornya mungkin siswa nanti ditugaskan untuk membaca, kemudian memperhatikan LKPD, gambar-gambar, bisa melalui juga video gitu ya Pak Rijal tadi ya. Kemudian bisa juga dengan role play gitu kan tadi Pak Rijal sudah mengatakan, dan itu merupakan strategi yang insya Allah nanti akan Pak Rijal laksanakan di kelas yang pada dasarnya ini adalah langkah-langkah dari strategi yang sudah direncanakan Pak Rijal pada rencana pelaksanaan pembelajaran Pak Rijal, yaitu discoverability gitu. Jadi siswa menemukan sendiri begitu ya Pak Rijal ya, dan pada akhirnya mungkin siswa tersebut bisa mengimplementasikan hikmah dari bacaan dalam cerpen tersebut. Begitu Pak Rijal. Iya. Mudah-mudahan semua itu bisa dilaksanakan oleh Pak Rijal besok, dan apa yang sudah direncanakan dalam strategi-strategi dalam langkah dalam PPP Pak Rijal bisa dilaksanakan dengan apa istilahnya, dengan baik, dan saya berharap saya pun bisa mendapatkan pelajaran dari hasil observasi kita besok hari begitu ya Pak Rijal ya. Aduh Pak Rijal, karena waktu juga yang memisahkan kita, terima kasih nih atas waktunya Pak Rijal pada saat praobservasi ini sudah bisa sharing dan memberikan sebuah apa ya, pembelajaran juga bagi saya, dan mudah-mudahan ini bertujuan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita gitu ya Pak Rijal ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan besok bisa melaksanakan observasi di kelas saya nih. Ya, siap. Sudah ini tidak sabar saya ingin mengikuti pembelajaran Pak Rijal. Baiklah rekan-rekan hebat
dan saya diberi kesempatan oleh Pak Rijal untuk menjadi supervisor esok hari. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pra-observasi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang tidak hadir? Ada ya? Baik, hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya di bab baru. Sebelumnya ada yang masih ingat kita terakhir belajar apa? Pidato. Puisi. Pidato ya. Pidato, kalian sudah bisa membuat pidato dan sudah ada yang di depan ya, sudah bisa menyampaikan seperti Soekarno. Soekarno ada yang lain sebagainya. Nah, hari ini kita sudah hidup untuk pidato dan kita coba baru cerpen ya. Di sini pasti kalian sudah tidak asing mungkin dengan cerpen. Ada yang butuh cerpen? Udah ya? Apa ini cerpen? Kalau itu kan cerita pendek kepanjangan. Cerpen kepanjangannya cerita. Kalau pengertian dari cerpen apa? Cerita yang berisi kisah rakyat tersebut sendiri. Cerita atau yang tidak terjadi ya, yang ditulis berapa nanti kita ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai cerpen ya, ada satu cerpen ya, yang cerpen ini judulnya cukup menarik ya. Mungkin di sekitar kita banyak pohon ya, pohon ada yang pohonnya besar tahu, terutama tenis atau ada sejarahnya, kita cari tahu ya. Nah, judulnya adalah pohon keramat ya. Nah, ini pohon keramat itu apa disebut pohon keramat? Apakah anggar atau keramatnya itu karena apa? Kita cari tahu dari ceritanya seperti apa ya. Nah, sebelumnya ceritanya kita belajar kita kali ini adalah yang pertama identifikasi, yang kedua mengidentifikasi, kemudian memaknai visual cerpen ya. Jadi kita hari ini sebelum kita bahas apa itu cerpen, kita sekarang mengidentifikasi dulu dan memaknai isi dari cerpen yang akan kita baca ya. Jadi cerpennya judulnya pohon keramat. Nah, kenapa disebut pohon keramat? Apakah ceritanya kalau atau sudah baca? Sudah ada yang baca? Bagus ya. Itu kalian inisiatif ya, sudah membaca ya. Sudah membaca cerpen tentang pohon keramat ya. Nah, sekarang sebentar sedikit ya. Selain memaknai, kita juga yang adalah menceritakan kembali ya. Menceritakan kembali, nanti kalian bisa menceritakan kembali, tidak usah jauh-jauh atau panjang semacam ini ya. Tapi kemarin sudah
berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, kemudian ada yang kinesthetik dan ada yang audio. Nah, menceritakan kembalinya ya kita berdasarkan gaya belajar. Yang audio bisa silahkan direkam. Silakan ini audio. Berapa orang hasil kemarin kita yang satu sebelahnya ya, dua, nah itu bisa perwakilan satu direkam ya. Direkamnya seperti apa? Hanya bentuknya cerita singkat yang kalian pahami dari bisa ini. Perwakalan ini bercerita tentang satu tokoh yang didramakan, bisa berbentuk yang mungkin geser ya, geser didramakan sehingga tidak ada berani mengganggu kawasan situ, menambah pohon apalagi bahkan yang dari rumput mungkin yang tidak berani ya. Kemudian ceritakan isinya secara singkat di rekam. Kemudian yang visual kalian bisa menceritakannya dengan pola bagan atau gambar, satu gambar atau bentuknya bagan atau bagan ya, bagan cerita pertamanya apa kalian lingkari pakai bulatan dan bentuk gambar yang menarik yang memudahkan kalian mengingatnya ya. Oke ya. Nah yang kinestetik perwakilan ini ke depan bermain peran. Kalian bermain peran sesuai dengan cerita ini secara sederhana. Oke, ada siapanya? Ada kakek, aku, yang figuran itu terus, ya, atau figuran yang jawab. Kalau namanya adalah aku, kemudian ada kakek, ada sakti, tiga, ya. Kalian bermain peran sederhana untuk menceritakan kembali isi dari cerpen tokoh ke ya. Nah, jadi nanti perwakilan saja yang audio kali satu, kemudian yang visual juga nanti satu. Silakan sekarang dibuat berdasarkan gaya belajar ya. Di berkelompok dari berkelompok, tapi buatnya cukup perwakilan satu aja. Yang lain boleh menambahkan ya. Kelompok terlalu banyak misalnya bisa dibagi dua ya. Misalnya yang visual banyak jadi dua kelompok, yang estetik banyak juga jadi dua kelompok. Ada yang ditanya dulu sebelumnya. Nah, ya. Silahkan berkelompok dibuat tadi ya bersama ya. Yang estetik apa? Main, ya kelas pertama. Kemudian yang visual. Kalau misalnya dia gambar ya. Kalau misalnya gambar bentuknya bagan yang bisa kalian ingat berdasarkan gambar ya. Dan yang auditory cukup menceritakan kembali dan di rekam ya. Direkam atau maju ke depan membacakan hasil ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, kalau tidak ada sambil bapak mengulang lagi mengulang isinya ya. Ya, kalian lebih paham untuk menyampaikannya ya. Kira-kira di sini siapa? Apakah judul cerpen menarik orang untuk membacanya? Apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Ternyata ya. Tapi itu judulnya membuat kalian penasaran. Judul itu harus seperti itu. Pada akhirnya apakah yang dimaksud dengan keramat yang disampaikan dalam cerpen? Pak, jawab. Maksud dari keramat dalam cerpen itu apa? Kalau keramat seharusnya mungkin hal yang dikerjakan atau berhubungan dengan hal-hal gaib ya. Tapi kalau di sini apa? Pohon keramatnya dihormati, boleh saya informasi. Pohon yang dihormati. Ada jawaban lain? Kenapa disebut keramat? Apakah arti keramat dalam cerpen ini keramat sesungguhnya?
kali. Nah, di sini silakan tadi berkelompok buat perwakilan satu orang. Terima kasih waktu 15 menit. 15 cukup ya. Ya, silakan dibuat bisa dua kelompoknya, kalau tidak satu kelompok saja. Silakan dimulai dari sekarang. Gambarnya boleh dilihat di bukunya di perwakilan satu. Ya, silakan tentukan buku siapa yang akan ya di situ di ya. Berdasarkan alurnya ya, rawan dan nanti buat gambar. Tapi kalau Pak misalnya kayak terlalu sulit untuk gambar, itu buat bagian penting ada bentuknya supaya ya boleh kayak awan yang satu apa cerita awan. Sekarang dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan duduk dulu di bangkunya masing-masing. Ini usia tapi duduk dulu juga ya. Oke. Silakan duduk dulu tempatnya masing-masing. Ada kami mau duduk dulu. Ini partai. Sok silakan duduk dulu semuanya. Duduk, Boy. Garis, saling, akbar, oke, duduk dulu silakan. Tinggal depan. Oke, baik, terima kasih. Ini udah gak sabar ya untuk tampil ya kelompok kinestetik ya, akan menampilkan sebuah drama dari cerpen Pohon Keramat. Yang visual silahkan sedikit lagi dilanjutkan, dan yang auditory nanti dikirim saja rekamannya ya lewat Google Classroom atau di jadwal free lewat WhatsApp ke Bapak. Oke, baik, sekarang kita lihat penampilan dari teman-teman kita ya, perwakilan dari kelompok kinestetik. Silahkan maju ke depan untuk berdemonstrasi. Ke depan ya, ke depan. Udah, pemainnya siap. Oke, udah siap. Tahu apa dibukanya? Siap, sudah siap. Yang lain, silakan diperhatikan. Ini semua siap, kamera dulu. Ceritanya ada kamera ya, bapak kamera. Siap. Oke, kamera roll action.
Bagi saya, Gunung Meser bukan kenangan sendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajar seperti masjid kecil di pinggir sawah. Saya kadang masih merasa malu. Begitu turun dari rumah, selalu takjub saat melihat Gunung Meser berdiri kokoh. Saya merasa kesegaran pagi harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas Gunung Meser. Selesai sholat, kakek biasa mengontrol air sampah. Saya selalu mengutipnya dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara. Akan tetapi saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Dan jarang saya mandi di pantulan sawah. Bagi anak-anak, sawah adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan. Kami mandi sore di pantulan sawah setiap sore, kecuali hari Jumat. Anak-anak belajar mengaji di masjid. Sering juga kakek juga dimintai mengobati orang-orang yang sakit. Yang main-main. Apabila ada orang yang disambar oleh penghuni gunung besar, mereka membawanya ke rumah kakek. Saya tidak tahu cara kakek mengobatinya. Mungkin beliau memakai doa-doa, tapi tidak jarang kakek malah membawa orang yang sakit tersebut ke rumah paman. Seiring berjalannya waktu, Tuhan yang semakin membesar memaksa penduduk kampung memfungsikan segala yang dipunyai. Para lulusan sekolah dari kota merencanakan untuk membuat pertanian tempat di kaki gunung dengan melibatkan seluruh penduduk. Pengolahan kaki gunung itu dilakukan dengan gotong royong. Pembangunan pabrik, air mineral, dan tekstil mulai dibuat orang kota. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian untuk penguasaan lahan, pertanian, dan kebutuhan pabrik. Banyak penduduknya yang tidak setuju, akan tetapi ada sedikit yang mendukung. Selamat siang Pak Rijal. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca sedang berubah-ubah. Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya Pak Rijal ya. Amin. Walaupun dalam cuaca yang tadi kata Pak Rijal, suasana yang selalu ekstrim gitu, kadang panas, kadang dingin, tapi pun tidak mengurangi rasa kita untuk terus apa istilahnya belajar kebaikan ke depan. Gitu Pak Rijal. Baiklah Pak Rijal, kemarin kita sudah melaksanakan beberapa tahapan ya, mulai dari observasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan supervisi kelas gitu ya. Dan mungkin pada kesempatan ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi gitu Pak Rijal ya. Ya. Bagaimana kira-kira Pak Rijal sudah siap untuk pasca observasi ini? Siap tidak siap harus siap pilihan.
tujuan untuk kegiatan atau untuk pembicaraan obrol-obrol dalam rangka supervisi akademik dengan paradigma baru berbasis coaching ini, kira-kira tujuan Parija apa menurut Parija di akhir pertemuan kita ini? Secara pribadi menurut saya ini lebih baik lagi diperbaikan, karena masih saya juga merasa jika kemarin saya supervisi atau belajar di kelas mesti ada beberapa hal yang menurut saya belum maksimal gitu kan, maksimal dan masih bisa diperbaiki. Itu yang saya semua ingin pertemuan kita ini bisa evaluasi, perbaikan lebih baik lagi. Itu ya, jadi tujuan Parija dalam rangka supervisi akademik, dan saya pun pada waktu melaksanakan supervisi di kelas Parija menginginkan bahwa kegiatan pembelajaran agar bisa lebih baik lagi ya di masa yang akan datang. Mungkin tentu saja dengan beberapa macam hal yang harus dilakukan oleh Parija ke depannya, gitu ya. Ya baiklah Parija, kira-kira untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi Parija katakan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas ini, kira-kira apa yang ingin Parija lakukan? Saya ingin lakukan kami diskusi secara kita melihat mungkin dari diri saya sendiri, evaluasi diri, kemudian dari luar juga termasuk ibu, kita sama-sama mendiskusikan poin-poin sebelah mana yang masih bisa kita tidak kembangkan supaya lebih baik. Baik, jadi yang diharapkan oleh Parija untuk proses perbaikan pembelajaran itu, yaitu Parija ingin berdiskusi gitu ya, berdiskusi baik dengan saya ataupun mungkin dengan siapa saja yang Parija bisa diajak untuk berdiskusi, bukan gitu? Ya. Ya, untuk sementara ini kira-kira Parija dalam performa kemarin di kegiatan di kelas sudah ada di posisi mana, di level berapa nih? Kalau yang ini saya evaluasi diri sendiri mungkin yang pasti alhamdulillah sudah terlaksana ya. Mungkin walaupun masih banyak beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi dengan terlaksana itu ya mungkin seperti lain KKN atau mungkin standar 75, 78, 80 bisa 78 sepertinya seperti itu. Baik, berarti Parija merasa bahwa performa kemarin, pelaksanaan pembelajaran yang sudah Parija laksanakan kemarin sudah ada di posisi 75. Ya. Mengapa kira-kira alasannya bahwa Parija ini sudah di posisi 75, kira-kira apa? Bisa dilakukan. Alasan kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan dan sudah dari awal sampai akhir kita pembelajaran sudah terlaksana. Walaupun tadi ya 75 itu mungkin masih banyak hal yang bisa dikembangkan. Jadi dari situ. Baik, hal apa yang bisa dikembangkan untuk misalkan ke depannya supaya tidak di posisi 75 tersebut? Mungkin yang pertama pengembangan dari kita ketika penyampaian materi, awal materi mungkin bisa bentuknya lebih bervariasi lagi media untuk penyampaian materi, mungkin bisa kalau cerpen ya, mungkin bisa berupa tayangan video singkat gitu ya, berupa cerita tapi bentuknya film pendek gitu ya, atau mungkin berupa kalau cerita lebih mendalam ketika komik gitu, tapi itu pematik gitu ya, pematik. Nah yang lebih intinya mungkin yang lebih bisa interaktif lah. Saya memang memakai
mungkin memang saya pun mengamati kelompok yang kinestetik banyak, kemudian ya, kemudian audio visual itu banyak ya. Yang sedikit itu adalah yang auditori ya, betul sekali. Kalau misalkan semua itu sudah dilaksanakan, Pak Jan bisa mencapai level berapa kira-kira? Mungkin kalau semua terlaksana sesuai rencana Bu ya, rencana mungkin di level 890 gitu mungkin Bu. Dan Iya. 890. 8890 ya. Oh, insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kualitas pembelajaran Pak Rijal nanti kedepannya bisa mencapai level 88 dan 90. Kenapa tidak ini nilai 100? Karena kalau untuk 100 sih saya melihat ya, namanya faktor Bu ya, dan yang adalah faktor mungkin dari kita sudah berencana supaya mungkin ya. Jadi saya 90 itu sudah sangat bagus ya, luar biasa. Kalau untuk 100 berarti tidak ada kesalahan sama sekali gitu. Itu saya kurang, saya tidak sampai seperti itu gitu. 90 ya. Jadi level yang diharapkan oleh Pak Rijal itu sampai 90 ya. Karena tadi Pak Rijal berasumsi bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Kalau nilainya 100. Tapi itu pun 90 mungkin Pak Rijal sudah berbagai macam ikhtiar ya. Dengan bermacam perbaikan dalam proses pembelajaran, pengelolaan kelas mungkin tadi ya. Kemudian pembagian kelompok sesuai dengan tipe belajarnya tadi ya. Mungkin yang lebih baik lagi mungkin. Nah, baik Pak Rijal. Kira-kira hambatan apa yang dirasakan oleh Pak Rijal untuk proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Hambatannya dari persiapan harus lebih matang lagi, dan ditambah mungkin saya juga jadi mau dibuat jenjang gitu ya. Ada yang pasti punya kelas kita ada terbagi gitu ya, mungkin fokusnya tapi lebih memfokuskan lagi gitu ya. Setiap ini jadi mungkin kita persiapan ya, ada persiapan dan butuh masukan mungkin diskusi dengan guru yang lebih senior atau lebih berpengalaman dalam pembelajaran. Iya, jadi banyak merasa ada hambatan mungkin dalam mulai dari proses perencanaan ya, proses perencanaan mungkin dan proses pelaksanaan juga ya. Nah, kira-kira rencana aksi apa yang bisa Pak Rijal laksanakan untuk menghadapi atau mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Pak Rijal tadi? Mungkin bisa dengan kolaborasi gitu ya, kolaborasi dengan guru lainnya bisa memang sesuai gitu. Mungkin tadi kalau media yang interaktif kita bisa kolaborasi dengan TK atau informatika sekarang itu dengan guru informatika menggunakan media interaktif gitu ya, flipbook atau mungkin desain apalah dan sebagainya yang bisa menyampaikan cerita atau mungkin bisa animasi kalau kita juga mungkin lebih jauhnya lagi, tapi ya bertahap ya dari media belajar yang bisa lebih interaktif dengan guru informatika. Kemudian yang kedua mungkin untuk manajemen kelas, saya melihat sih untuk manajemen kelas atau koordinir siswa itu saya lihat olahraga mungkin sudah sangat aktif gitu ya, tertata mulai pemanasan dan sebagainya sudah saya lihat bisa kita diskusi, dan saya juga mencari trik-trik atau mungkin seperti apa supaya mengisikan anak-anak lebih baik. Luar biasa Pak Rijal. Jadi Pak Rijal itu mendapat inspirasi dari semua yang sudah dilaksanakan kegiatan kemarin di kelas tersebut dengan ingin melaksanakan rencana aksi gitu ya, mulai dari kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, baik dengan guru TIK untuk mungkin pembuatan medianya yang lebih bagus ya, interaktif dan menarik bagi siswa-siswa. Kemudian Pak Rijal juga dalam memanage waktu dan sebagainya mungkin bisa berdiskusi dan kolaborasi juga dengan guru olahraga begitu ya. Iya, luar biasa. Dan mungkin juga Pak Rijal bisa melakukan hal-hal lain gitu ya, yang lebih bisa memicu kreativitas dari pelaksanaan pembelajaran Pak Rijal begitu ya. Ya, baik Pak Rijal. Dari rencana aksi yang akan Pak Rijal laksanakan, kemudian tadi siapa yang akan diajak untuk berkolaborasi, saya paham betul. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Mungkin kalau dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu dekat, karena
selagi masih anak, jadi langsung ditindaklanjuti gitu ya untuk tadi persiapan buat diajar, kemudian tadi kelas sharing atau mungkin lebih tadi teknis untuk mengelola kelas secara sesuai dengan aktivitas yang cocok sesuai manajemen kelas khusus untuk mengelola anak-anak bisa lebih maksimal lagi. Mungkin sedikit tadi bisa ditambahkan juga dengan mencari persyaratan yang pelatihan atau mungkin dengan PMM gitu ya. Kalau mereka mengajar mungkin sampai lihat-lihat itu bisa lebih dengan TK gitu ya. Jadi komitmennya ingin anak-anak supaya apa yang sebelumnya saya rasakan di kekurangan sebagai siswa saya merasakan seperti apa. Saya ingin ketika saya jadi guru mungkin anak-anak bisa merasakan hal yang baiknya yang saya rasakan sebelumnya dan yang tidak baiknya tidak merasakan, supaya anak-anak lebih bisa maksimal lagi begitu ketika SMP lulus SMA lebih maksimal lagi dengan bisa. Luar biasa, Pak Ria, setuju sekali ya. Jadi jangan sampai siswa kita merasakan apa yang jeleknya dari yang sudah terlaksana gitu ya. Kadang-kadang bagaimana gitu ya, ada hal-hal yang ini mudah-mudahan siswa kita bisa dilayani sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan itu belajarnya gitu ya. Tadi harapan Pak Rijal begitu. Nah, Pak Rijal, mudah-mudahan komitmen yang tadi Pak Rijal utarakan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan saya menunggu Pak Rijal memberikan kabar baik pada saya sampai di mana rencana aksi bisa dilaksanakan, semua komitmen bisa terrealisasi dengan baik. Mungkin pada kesempatan ini saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Rijal menginginkan bahwa dalam supervisi akademik berbasis coaching ini Pak Rijal mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Rijal di kelas gitu ya, yaitu dengan rencana aksi diantaranya pembuatan media yang lebih interaktif dan menarik buat para siswa, kemudian memanage waktu, memanage kelas atau pengelolaan kelas dalam pembagian kelompok begitu kan. Kemudian Pak Rijal juga berencana mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, contohnya dengan guru TIK dalam pembuatan media, kemudian dengan guru PJOK dalam manage dari semua langkah-langkah pembelajaran. Karena memang benar guru TIK itu sudah manage waktunya memang sudah bagus, sudah disiplin. Kemudian Pak Rijal juga berharap semua ini bisa dilaksanakan untuk kedepannya, dan saya berharap juga rencana aksi, harapan dan ini bisa terwujud. Dan saya menunggu kabar baik dari Pak Rijal dan untuk perbaikan perkembangan dari apa yang bisa kita ambil dari supervisi pada kesempatan kali ini. Begitu Pak Rijal ya. Nah, mungkin untuk terakhir saya menginginkan apa sih tujuan apa atau harapan apa ke depan dari hasil supervisi, dari hasil belajar, dari hasil kegiatan Pak Rijal dari mulai pra, dari mulai supervisi di kelas dan sampai pasca ini. Harapannya ini sudah menjadi apa ya? Saya jadi merasa terperhatikan atau tidak diperhatikan, itu juga jadi hal yang memotivasi saya gitu ya. Mungkin harapan yang lebih jauhnya, saya ini berharap anak ketika belajar itu akhirnya bukan beban, mereka senang, mereka bahagia dan mereka melaksanakan karena mereka bisa mengerti dan ini menarik bagi saya, sehingga kita gitu jadi guru itu bukan sosok yang ditakuti, apalagi yang dalam artian ya sosok guru masih jatuh itu kita jangan sampai aduh gitu, tapi gitu ketika anak-anak itu mereka semangat dengan kebahagiaannya mereka jadi pembelajar semangat seperti itu. Luar biasa, subhanallah ya. Bagaimanapun pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah semua harus berpusat pada siswanya, dan pada akhirnya kebahagiaan dan keselamatan siswa yang kita inginkan gitu ya. Mudah-mudahan siswa kita menjadi siswa-siswa yang bahagia gitu Pak Rijal. Aduh Pak Rijal, ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Asik sekali kita bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sadar lagi ya hasil tadi
rencana si Pak Rijal dan hasilnya. Mohon saya kasih tahu terbaiknya Pak Rijal. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Rijal. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Pak Rijal dan sangat inspiratif juga bagi saya. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita. Mungkin Pak Rijal juga akan melakukan aktivitas yang lain, barangkali banyak sekali agenda Pak Rijal. Sampai di sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.